Sebelumnya, Ayab Saifullah pernah mengarungi kebahagiaan serupa bersama Sarah Santi yang memberinya seorang anak laki-laki. Sayang, pernikahan yang telah berjalan selama 12 tahun itu kandas karena kehadiran cinta yang lain. Setelah cukup lama membantah dan bersembunyi, akhirnya Ayab Saifullah Fattah dan Sandrina Malakiano meresmikan hubungan mereka beberapa hari saja setelah keputusan cerai dijatuhkan. Mengingat kegagalan yang berkali-kali itu, para rekan-rekan yang hadir berharap semoga kebahagiaan ini berlangsung selamanya. Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Adam Sheila on Seven resmi menyunting Umi Arimbi, kekasih yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Akad nikah dilaksanakan di kota Yogyakarta pada hari Sabtu pagi kemarin. Perjalanan cinta Adam, basis Sheila on Seven dengan Umi Arimbi Kalistasani kekasih hatinya berakhir di pelaminan. Bertempat di Masjid Kampus UGM Yogyakarta, Sabtu 4 Juni kemarin, Adam dan finalis Putri Indonesia 2003 itu mengukuhkan cinta mereka di hadapan penghulu. Disaksikan dengan seluruh keluarga dan kerabat, Adam mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Dengan disematkannya cincin pengikat di jari manis sang kekasih, keduanya pun resmi menjadi suami dan istri. Alhamdulillah lah ya, lega. Enggak tahu, pokoknya lega aja. Ya. Ya, Oke. alhamdulillah lega. Ya, tapi karena apa? Karena memang alhamdulillah memang sudah niat ya. Ya sampai sekarang udah lancar. Sayang kebersamaan yang penuh kebahagiaan ini harus terganggu dengan jadwal manggung Adam yang sudah menumpuk. Rencana untuk berbulan madu pun terpaksa mereka tunda. Bulan madu. Bulan madu dipakai dia buat tur sama Sela. Ya, yang penting itu diberes-beresin dulu sampai nanti kita pilih waktu yang pas, nanti ya insya Allah. Tapi ini juga hidup madu lah, nggak usah bulan madu, seluruh hidup kok bisa madu. Setelah menikah, Adam dan Arimbi berniat menempati rumah pribadi mereka yang merupakan hadiah pernikahan Adam bagi sang istri. Ya memang salah satu dari persiapan lah, persiapan untuk pernikahan, memulai hidup baru. Biar kalau orang mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya, oh ya itu ada. Ya itu rezeki dari Allah waktu kita main band. Di antara rekan-rekan yang hadir, tampak seorang diri Sakti, sahabat Adam sesama personil grup musik Sheila on Seven. Menyaksikan kebahagiaan sahabatnya itu, Sakti hanya bisa berdoa agar Adam dan Arimbi bisa menikmati sukacita ini selamanya. Tidak lupa ia pun menyimpan harapan agar kebahagiaan yang dirasakan Adam dan Arimbi itu bisa segera ia rasakan juga. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Sekarang ada 2 sahabat saya yang sudah menikah. Dan saya melihat pada diri saya sendiri kapan saya menikah. Insya Allah bantu doa ya. Jadi ini lagi ngedit ini insya Allah. Ya, alam lah nanti. Semoga Allah berikan tanggal yang pas dan calon yang pas juga. Keinginan Sakti untuk segera mengakhiri kesendirian telah menjadi niat bulat. Namun sayang niat mulianya itu belum didukung oleh keadaan diri yang hingga saat ini masih menjomblo. Calonnya masih belum ada, masih disimpan di khazanahnya Allah. Aku sendiri juga belum tahu ini ya. Jadi pasrah saja lah sampai ikhtiar sambil berusaha buat hunting. Ya begitulah pembicaraan di rumah. Kamu kapan Ti? Ya. Bantu doa lah mah. Sebenarnya wanita seperti apa sih yang sedang kamu cari untuk dijadikan pasangan hidup? Waduh, aku sendiri juga kalau suruh menggambarkan aku juga nggak tahu, cuma ya yang jelas yang baik lah itu aja. Baik menurut saya, baik menurut orang tua saya, baik menurut Tuhan dan Nabi saya.
Sandrina Malakiano dengan Aep Saifullah melaksanakan resepsi pernikahan pada hari Sabtu malam kemarin. Namun sayangnya, acara tersebut tertutup untuk pers. Setelah melakukan ijab kabul di Masjidil Haram Mekah pada tanggal 6 Mei lalu, Sabtu 4 Juni kemarin, pasangan penuh kontroversi, Sandrina Malakiano dan pengamat politik Aep Saifullah Fattah menggelar pesta perayaan pernikahan mereka di sebuah rumah tinggal di kawasan Bintaro, Tangerang. Sejumlah rekan-rekan pasangan ini tampak hadir memeriahkan pesta yang sengaja digelar tertutup untuk pers itu. Berbeda dengan sebelumnya, Sandrina dan Aep enggan buka suara mengenai kebahagiaan mereka. Hingga usai acara, tidak sekalipun pasangan yang tengah berbahagia ini menampakkan muka di hadapan wartawan yang setia menanti. Berikut komentar sejumlah rekan mengenai perayaan peristiwa bahagia itu. Acara dalam ya ramah tamah, terus beberapa undangan diminta untuk sambutan, mewakili dirinya atau mewakili korpsnya gitu. Asik banget, terus ada yang nyanyi gitu. Oh, enak, simple. Ya biasanya kan kalau wedding sekarang kan harus antre, harus segala macam rame. Tapi ini enak di garden party, jadi saya rasa nyaman gitu. Bagi Sandrina, ini adalah pernikahan ketiganya setelah 2 pernikahan terdahulunya gagal di tengah jalan. Sedangkan untuk sang pengamat politik, peristiwa bahagia ini bukanlah peristiwa yang pertama. Sebelumnya, Aep Saifullah pernah mengarungi kebahagiaan serupa bersama Sarah Santi yang memberinya seorang anak laki-laki. Sayang, pernikahan yang telah berjalan selama 12 tahun itu kandas karena kehadiran cinta yang lain. Setelah cukup lama membantah dan bersembunyi, akhirnya Aep Saifullah Fattah dan Sandrina Malakiano meresmikan hubungan mereka beberapa hari saja setelah keputusan cerai dijatuhkan. Mengingat kegagalan yang berkali-kali itu, para rekan-rekan yang hadir berharap semoga kebahagiaan ini berlangsung selamanya. Ya mudah-mudahan berbahagialah mereka berdua selama-lamanya. Insya Allah sih yang ketiga ini yang terakhir gitu ya, dan rasanya dari berdua itu juga udah lebih nggak emosional, lebih matang gitu ya, lebih belajar dari pengalamannya masing-masing kali ya di belakang. Be happy, look after each other. Ya udah, sukses. Sebagai teman dan sebagai relasi ya kita mengucapkan selamat dan sangat bahagia tentunya. Selamat untuk kedua mempelai, semoga menempuh hidup baru yang bahagia dan gemilang. Nova Soraya dikabarkan akan segera mundur dari sinetron Bidadari. Kabar tersebut berkembang karena perannya sebagai Ratu Ayu telah dihilangkan sejak 1 bulan yang lalu. Bagi Anda pemirsa setia sinetron Bidadari, mungkin Anda menyadari ada sesuatu yang hilang dari sinetron yang ditayangkan di RCTI ini. Karena sampai sekarang, sosok Ratu Ayu yang diperankan oleh Nova Soraya hilang begitu saja. Hal ini pun sempat menimbulkan pertanyaan, apakah Nova Soraya sudah tidak terlibat lagi dalam sinetron tersebut atau bahkan sudah putus kontrak dengan PH yang selama ini mengontraknya secara eksklusif. Kabar-kabari pun mencoba mengkonfirmasikannya kepada Nova Soraya ketika ditemui di acara ulang tahun Portrait Management yang ke-7 Jumat malam lalu. Nova langsung membantah kedua kabar tersebut. Keabsenannya dalam sinetron yang telah diikutinya selama 2,5 tahun ini, ia anggap hanya masalah skenario, di mana alur ceritanya berubah yang mengakibatkan perannya ditiadakan untuk sementara waktu. Pertanyaan yang muncul kembali, tokoh Ratu Ayu yang kamu mainkan akan diistirahatkan sampai kapan sih? Gak tahu ya, karena gini, sebelum yang sekarang hilang, itu aku sempat hilang lama tuh, berapa ya, mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, aku sempat hilang, nah abis itu Masuk. Sekuriti sebatasnya. Nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Reza.
Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.